Siang anak-anak. Siang, Pak. Kalian apa kabar hari ini? Sehat. Sudah sarapan tadi dari rumah semuanya? Sudah. Sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa yang dipimpin oleh Asnimar Kawasan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali menyerahkan seluruh jiwa raga kami di dalam tangan-Mu pada saat ini, di mana atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang Bapa berikan kepada kami, hingga kami mau memulaikan proses belajar mengajar kami pada saat ini. Ya Tuhan, inilah kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami yang disampaikan kepada kami pada saat ini. Hanyalah di dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Asnimar. Sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia yang baik, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan negara kita yang dipimpin langsung oleh Hesti Magdalena dulu, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Berdiri dulu. Indonesia, tiga ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, jangan dulu. Baik, terima kasih Hesti Magdalena sudah memimpin lagu kebangsaan kita. Dan sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita supaya lebih semangat, kita terlebih dahulu melaksanakan dia SMK. Masih ingat semuanya kan? Masih. Ya, mulai ya. SMK. Bisa ya, SMK. bisa ya, SMK. bisa ya. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Oke semuanya, sebelum kita masuk pada materi yang baru, terlebih dahulu Bapak mau mereview kembali pembelajaran kita sebelumnya. Materi sebelumnya. Minggu lalu kita belajar tentang Surat undangan. surat undangan, invitation letter. Ya, kalau masih ingat, ada dua jenis daripada surat undangan. Siapa yang tahu? Saya Pak. Apa yang pertama, Pak? Surat undangan resmi. Yang kedua? Tidak resmi atau pribadi. Oke, tepuk tangan untuk Hesti Magdalena. Ya, jadi Bapak harapkan
semoga semuanya masih ingat semuanya ya, tidak hanya Kristi Magdalena. Jadi artinya surat undangan itu ada dua jenisnya, informal invitation dan formal invitation. Jadi surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi ini biasanya bersifat pribadi. Baik. Hari ini kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu biografi. Pernahkah siswa-siswi Bapak semuanya mendengar biografi? Pernah? Kalau pernah didengar, apa itu biografi? Pernah dengar? Sebuah jenis karya sastra yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sebuah apa? Karya sastra yang menceritakan kisah kehidupan seseorang ditulis oleh Orang lain. Ingat ya, artinya kita tidak menulis kisah kehidupan kita sendiri, melainkan ditulis oleh orang lain. Nah, jadi kalau ditulis oleh diri sendiri itu disebut dengan autobiografi. Kalau biografi biasanya itu ditulis oleh orang ketiga atau orang lain. Oke, di sini saya menunjukkan, Bapak mau menunjukkan sebuah gambar. Silakan diperhatikan gambar di atas di slide. Apakah kalian mengenal sosok yang ada di gambar di atas? Kenal? Kenal semuanya? Kenal. Kalau kalian kenal, siapakah tokoh di atas? Ya, namanya siapa? Bapak Enoki Baru. Sekarang posisi Bapak ini menjabat sebagai apa? Hah? Bupati? Nah, jadi belajar biografi ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita, baik itu sebagai siswa maupun sebagai guru. Kenapa? Jadi kita bisa mengenali tokoh, ya, tokoh terkenal yang ada di daerah kita. Misalnya salah satu contoh adalah Bapak Bupati Nias Barat. Misalnya kita tidak tahu Bapak ini, cuma di jalan kita tidak tahu. Nah, setelah kita belajar biografi ini, maka siswa-siswi Bapak semuanya bisa mengetahui tokoh-tokoh yang terkenal. Termasuk misalnya di sekolah kita. Suatu ketika nanti, misalnya Bapak Kepala Sekolah sekarang ini berada jabatannya misalnya, maka setelah kita mengetahui biografi tokoh apa itu pernah menjadi kepala sekolah yang di Bogor dari tahun ini. Demikian juga para kepala sekolah sebelumnya, kita bisa mengenali kisah kehidupannya. Artinya biografi ini tentunya kisah yang terjadi di masa lalu. Oke. Nah, pada materi kita kali ini, di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.5. Siapa yang bisa membaca? Mungkin saudara dulu bisa? Silakan dibaca. Berdiri. Dibaca. Ya, bicara lebih keras. Membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebangsaan, beberapa teks tulisan dan tulisan dalam bentuk biografi dengan memberikan dan meminta informasi terkait tokoh terkenal sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, terima kasih, silakan duduk. Artinya, siswa-siswi Bapak semua, hari ini kita akan belajar tentang struktur teks dan unsur kebahasaan dari sebuah teks serikam biografi. Jadi fokus kita nanti hari ini ada dua. Yang pertama adalah struktur teks daripada biografi itu. Berikutnya adalah ciri kebahasaan, ya, unsur kebahasaan dari teks biografi.
Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebangsaan dari teks biografi. Yang kedua, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebangsaan dari teks biografi. Kemudian, tujuan pembelajaran kita di sini adalah melalui kegiatan membaca teks, menonton video YouTube, dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks, beberapa teks penulisan dan tulis dalam bentuk biografi. Artinya, di sini nanti semua siswa-siswi Bapak akan belajar, akan mengidentifikasi, akan menemukan ciri-ciri nanti, ciri-ciri teks biografi, unsur kebahasaan yang ada di dalamnya. Maka lebih jelas nanti pada materi yang akan kita bawakan hari ini. Nah, di sini Bapak akan menunjukkan sebuah video. Silakan diperhatikan baik-baik dan didengarkan baik-baik. Siapakah tokoh yang ada di dalam video ini? Nah, silakan disimak dengan baik. Nanti Bapak akan melontarkan, menyampaikan beberapa pertanyaan kepada siswa-siswa semua. Kamu siap? Siap. Are you ready? Yes. Oke. Silakan diperhatikan dengan baik dan bersama sebuah video biografi berikut ini. Biografi Joko Widodo. Populernya Jokowi. Umumnya Joko Widodo. Born January 2, 1961 in Surabaya. Political parties: PDI Perjuangan, LNJ, Islam, Hobi, Musyawarah, Educational History, Universitas Kultural Solo, Junior High School Solo, Senior High School Solo. Alma mater, Fakulty of Forestry UGM Jakarta, graduate 1985. Occupation: entrepreneur, explorer of people, miner of Solo, governor of DKI Jakarta, and the president of Indonesia. Career and achievement of Joko Widodo. Number 0, video. Meninggal Jokowi pada channel. Masih menjabat sekarang atau tidak? Masih. Nah, kalau kalian sudah menyimak videonya, Bapak Joko Widodo tadi lahir di mana? Berasal dari mana? Hah? Dari Jawa. Jawa mana? Tepatnya di kota mana? Kalau ada yang fokus, pasti tahu. Nah, gimana? Dari mana Bapak Joko Widodo itu lahir? Kota mana? Ada yang tahu? Di kota? Lahir di SOL. Di mana? Di kota Solo. Ya, di kota Solo pada tahun 1961. Nah, dari video itu juga kita melihat bahwa Bapak Joko Widodo pernah menjadi wali kota di Solo. Kemudian berikutnya menjadi gubernur DKI. Yang terakhir sekarang sedang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, artinya biografi selain menceritakan masa lalu, kisah kehidupannya, termasuk prestasinya, termasuk juga beberapa pekerjaan atau karir beliau. Nah, kalau kita melihat dari video tadi bahwa Joko Widodo itu menyelesaikan S1-nya, menyelesaikan kuliahnya di Universitas mana? Universitas Gajah Mada, UGM, Universitas Gajah Mada Indonesia. Nah, di sini kita masuk pada materi.
biography or simply bio is detailed description of personal life. It involves more than just the basic facts like education, birth, relationship, and death. It portrays personal experience of his life events. Jadi sesuai yang Bapak sampaikan tadi bahwa biografi itu adalah menceritakan kisah kehidupan seseorang. Selain menceritakan kehidupannya juga akan menceritakan yang pertama seperti pendidikannya, education. Kemudian yang kedua work, pekerjaannya, apa saja pekerjaan yang pernah dijabat oleh tokoh tersebut. Relationship, hubungan. Kemudian misalnya kematian. Jadi dalam biografi ini diceritakan dari awal lahir sampai meninggal dunia. Yang kedua, fungsi sosial dari biografi. Fungsi sosial dari biografi adalah to know a person's story about his her life outside. Jadi untuk mengetahui kisah kehidupan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi jangan juga nanti karena tadi saya menunjukkan Bupati Nias Barat, dicontoh juga di video juga saya menunjukkan Jokowi, maka kalian juga hanya membuat biografi laki-laki saja. Perempuan juga bisa. Misalnya seperti Raden Ajeng Kartini juga bisa. Apa ya? Misalnya tokoh-tokoh terkenal Indonesia itu lainnya perempuan juga boleh kita tulis biografi. Nah, karakteristik daripada biografi ini ada karakteristiknya. Ya, yang pertama adalah selalu ditulis oleh orang ketiga. Ditulis oleh orang lain, bukan ditulis oleh tokoh yang biografinya diceritakan, tetapi ditulis oleh orang ketiga. Yang kedua, biasanya biografi itu ditulis oleh orang ketiga dan menceritakan tentang kisah dan cerita kehidupan mereka. Seterusnya, grammar dan language feature. Ada grammar tata bahasa dan unsur kebahasaan yang digunakan ketika kita menulis sebuah biografi. Jadi tidak sembarangan saja, tidak sesuka hati kita saja. Ada aturan yang harus kita pedomani ketika kita mau menulis sebuah biografi tokoh. Coba perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, use of simple past tense. Menggunakan past tense. Ingat ya, yang pertama adalah menggunakan past tense karena ini sudah kisahnya terjadi di masa lampau, otomatis kita menggunakan namanya past tense. Yang kedua, menggunakan temporal sequence and temporal conjunction. Kita menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, focus on specific participant. Kita fokus pada satu orang saja. Misalnya Jokowi tadi, yang kita ceritakan dari awal sampai habis itu Jokowi. Kalau misalnya itu di dalamnya siapa nama istrinya, tetapi fokus kita bukan istrinya, melainkan si Jokowi itu sendiri. Nah, karena istrinya itu hanya sebagian dari kisah kehidupannya selama dia hidup. Nah, ingat ya, fokus pada satu orang partisipan. Use of action verbs, menggunakan kata kerja yang ada tindakannya, action verb. Ya, itu kata-kata yang kita gunakan. Kemudian di sini ada beberapa vocabulary atau kosakata yang sering digunakan dalam menyusun teks biografi. Ya, di sini ada generic structure-nya, struktur teksnya. Tadi ada tiga, nanti ada tiga ya. Yang pertama adalah orientation atau introduction sebagai pembukaan pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah events. Events ini adalah inti daripada cerita. Di situ diceritakan kisah kehidupannya, seperti pendidikannya apa,
semua karirnya di sini itu diceritakan, kemudian pengalaman yang sudah diperoleh oleh si tokoh itu sendiri ya, biografinya kita tulis. Yang terakhir adalah reorientation atau closing atau penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari kisah kehidupan si tokoh yang akan kita ikuti di sini. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Bapak akan kasih tugas. Ini nanti tugasnya dikerjakan di rumah secara berkelompok. Kita akan nanti bahas di minggu depan. Ya, kita akan nanti diskusikan bersama. Saya akan membagikan di sini. Tugasnya nanti yang pertama adalah mencari struktur teks dan sebuah teks biografi Raden Ajeng Kartini. Ya, ingat ya. Yang kedua nanti adalah mencari struktur teks dari biografi Soekarno. Itu dicari nanti. Yang kedua yang dicari adalah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam seperti yang Bapak sebutkan tadi di atas. Kalau ada, apakah ada unsur-unsur tersebut di dalam teks tersebut? Ketua kelompok 1 siapa? Silakan maju. Ketua kelompok 1. Ya. Silakan didiskusikan nanti di rumah. Kita menjadwalkan bersama kapan bisa bertemu. Pokoknya minggu depan saya akan periksa tugasnya. Nomor 2. Nomor 3. Silakan didiskusikan nanti di rumah. Siapa nanti yang memiliki presentasi terbaik yang bagus, Bapak akan kasih hadiah supaya lebih semangat lagi belajar bahasa Inggris. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, silakan berdiri dulu. Kita akan melaksanakan ice breaking, mengasah supaya suasana lebih cerah, lebih lancar, cair. Kita akan bermain game ya. Nah, perhatikan petunjuk gamenya. Gamenya, jangan tiru, jangan lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya katakan, tapi lakukan apa yang saya lakukan. Paham? Paham? Jangan lakukan apa yang saya katakan, tapi lakukan apa yang saya lakukan. Ya? Bisa? Bisa. Siap? Siap. Are you ready? Yes. Pegang kepala. Ya, lihat perhatian saya ya. Pegang kuping. Nah, ini yang saya ingat petunjuknya. Lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan, tapi lakukan apa yang saya lakukan. Lihat. Pegang hidung. Ini sana ini. Sekali lagi, ingat. Lakukan apa yang saya lakukan, bukan yang saya katakan. Nah, ulang. Melompat.
pendidikannya sampai dia meninggal dunia. Berikutnya, tadi ada struktur teks dan sebuah teks geografi. Yang pertama ada orientation atau pembukaan, kedua opening. Yang kedua ada events atau isi daripada ceritanya. Yang ketiga adalah orientation atau closing atau kesimpulan atau sudut pandang daripada penulis geografi tentang bisa dilakukan tokoh tersebut. Nah, minggu depan kalau hari ini kita hanya mengidentifikasi, kita mencari unsur kebahasaan dan ciri kebahasaan dan struktur teksnya dari teks yang sudah ada. Tapi minggu depan kita akan belajar mengenai menulis. Kita akan menulis langsung daripada teks geografi. Nanti Bapak akan suruh untuk mewawancarai seseorang tokoh untuk kita tulis biografinya. Nah, jadi demikian saja untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini tetap belajar kembali di rumah menjadi bekal kalian yang masa mendatang. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita akan berdoa kembali yang dipimpin oleh Dr. Yusuf. Silakan. Baik, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kita tetap sehat, jaga kesehatan karena sekarang juga cuaca di Tanjung